Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari IKI Budi Utomo Malang. Saya berasal dari kelas PPSI 2020 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Ibu Frestanti Novalia Santosa, yang mana di sini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pers dan jurnalistik serta perkembangannya. Pada materi pers dan jurnalistik serta perkembangannya, kita akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu definisi pers dan jurnalistik, tinjauan histori, hubungan pers dan jurnalistik, dan yang terakhir adalah jurnalistik sebagai profesi. Pada materi pertama, kita akan membahas terkait dengan definisi pers dan jurnalistik, di mana pers adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data grafik yang mampu dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis seluruh yang tersedia, di mana pers saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak maupun media elektronik, tetapi juga telah menambah ke berbagai medium informasi seperti internet. Selanjutnya yaitu adalah jurnalistik, di mana jurnalistik ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan sehari-hari. Jadi jurnalistik bukanlah pers, bukan media massa. Menurut kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar atau dalam berkala lainnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tinjauan histori. Tinjauan histori yang pertama di sini adalah perkembangan awal pers dan jurnalistik, di mana pada abad 100 sampai 40 sebelum Masehi ini merupakan salah satu awal mula perkembangan pers dan jurnalistik di Romawi. Ketika itu Romawi berada di bawah pemerintahan Gaius Julius Caesar. Pada masa itu kegiatan jurnalistik dimulai dengan pencatatan informasi keagamaan oleh para imam agung yang kemudian disajikan di analis. Selanjutnya yaitu Akta Diurna. Akta Diurna ini diyakini sebagai produk jurnalistik pertama sekaligus pres, media massa atau surat kabar atau koran pertama kali di dunia. Dan Julius Caesar pun disebut sebagai bapaknya pres dunia. Kemudian jurnalistik mengalami kemunduran pada pemerintahan Octavianus Augustus. Mengapa demikian? Karena penyampaian informasi kepada khalayak umum melalui tulisan tidak tampak terlihat lagi. Proses penyebaran informasi pada masa pemerintahan Octavianus Augustus ini lebih banyak bersifat oral, di mana yaitu informasi disampaikan melalui mulut ke mulut. Selanjutnya, tinjauan histori yang kedua yaitu adalah sejarah pers dan jurnalistik, di mana pada tahun 1987 pada zaman Romawi lahir wartawan-wartawan pertama. Wartawan-wartawan ini terdiri atas budak-budak belian yang oleh pemiliknya diberi tugas untuk mengumpulkan informasi, berita, bahkan menghadiri sidang senat dan melaporkan semua hasilnya baik secara lisan maupun tertulis. Pada tahun 1450 dunia persurat kabaran mengalami revolusi yang cukup besar. Mengapa demikian? Pada saat itu ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Berkat mesin cetak Gutenberg, muncul koran pertama yaitu pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman. Dan pada tahun 1493 salah satu peristiwa besar yang pertama kali diterbitkan secara luas
di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada tahun 1575 sampai dengan 1634. Sejarah jurnalistik menetapkan surat kabar yang diterbitkan pertama kali adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan oleh keluarga Johann Carlos. Tinjauan histori yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan awal pers dan jurnalistik di Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1744 terbit koran pertama bersama Bataviaanse Novelis. Ini adalah koran resmi pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Kemudian untuk mengimbangi koran berbahasa Belanda, pada paruh kedua abad ke-19 muncul koran-koran berbahasa Melayu dan Jawa. Misalnya Bintang Timur yang ada di Surabaya dan Bromartaini yang ada di Surakarta. Kemudian koran pertama yang dianggap sebagai pelopor pres adalah Medan Prijanji yang terbit di Bandung pada tahun 1907. Setahun sebelum lahirnya Budi Utomo. Pencetusnya ialah Tirto Adi Soeharjo. Kemudian penerbitan pres Indonesia makin berkembang di berbagai kota, terutama setelah tahun 1920. Perkembangan ini juga melahirkan pres Islam dan koran berbahasa Cina dan Arab. Di Indonesia, kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah hubungan pers dan jurnalistik. Pers dan jurnalistik merupakan suatu kesatuan yang bergerak dalam bidang penyiaran informasi, hiburan, keterangan, dan penerangan. Artinya adalah bahwa antara pers dan jurnalistik mempunyai hubungan yang erat. Pers sebagai media komunikasi massa tidak akan berguna apabila sajiannya jauh dari prinsip-prinsip jurnalistik. Sebaliknya, karya jurnalistik tidak akan bermanfaat tanpa disampaikan oleh pers sebagai medianya. Bahkan boleh dikatakan bahwa pers adalah media khusus untuk digunakan dalam mewujudkan dan menyampaikan karya jurnalistik kepada khalayak. Pernyataan ini disampaikan oleh Kustadi Suhandang. Selanjutnya, materi yang keempat adalah jurnalistik sebagai profesi. Pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pers tentang kebebasan pers, menyebabkan munculnya 600 perusahaan media massa baru. Namun akibatnya persaingan yang ketat hingga saat ini hanya sekitar 60 perusahaan media massa yang bertahan. Kemudian, kegiatan citizen journalism juga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan membahas suatu hal yang sedang menjadi top issue di kalangan masyarakat. Akan tetapi, terkadang keberadaan citizen jurnalis menjadi permasalahan tersendiri. Demikianlah pemaparan kami tentang pers dan jurnalistik serta perkembangannya. Apabila ada salah materi atau salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.